Shalom, perkenalkan nama saya Mikael Franz Peledung dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Ilmu Kelautan, Universitas Samratulangi. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar klarifikasi unsur, yang kedua hubungan antara konfigurasi elektron dan tabel berkala, dan yang ketiga sifat periodik unsur. Langsung saja kita melangkah ke bagian yang pertama, yaitu konsep dasar klarifikasi unsur. Di tahun 1984, J.A.R. Newlands mengklasifikasikan unsur berdasarkan kenaikan berat atomnya. Unsur ini dapat dikenali dengan nomor urut dan dibagi ke dalam 7 golongan. Ketujuh golongan tersebut ialah hidrogen, litium, berilium, karbon, nitrogen, boron, serta oksigen. Hubungan ketujuh golongan ini dikenal sebagai hukum oktav. Golongan pada sistem periodik unsur itu sendiri merupakan kolom vertikal yang terdapat pada tabel periodik. Golongan dianggap penting untuk metode pengklasifikasian unsur-unsur. Pengelompokan dalam golongan ini ialah unsur-unsur yang memiliki susunan elektron terluar yang sama. Karena memiliki elektron yang sama, maka unsur-unsur tersebut memiliki sifat kimia yang sama. Unsur-unsur pada golongan pertama merupakan logam alkali atau golongan utama, sedangkan golongan kedua dinamakan logam transisi, merupakan logam alkali tanah, dan dua deret dari bagian bawah merupakan logam transisi dalam yang terdiri atas lantanit dan aktinida. Sedangkan periode ialah barisan horizontal yang terdapat pada tabel periodik. Terdapat 7 periode dalam tabel periodik, di mana masing-masing tabel mewakili tingkat energi atom yang dimiliki. Tidak semua periode memiliki jumlah unsur yang sama, di mana jumlah unsur terkecil terdapat pada periode 1 yang berjumlah 2 unsur, sedangkan jumlah unsur terbanyak ialah pada periode 6 yang memiliki 32 unsur. Untuk materi yang kedua yaitu hubungan antara konfigurasi elektron dan tabel berkala. Konfigurasi elektron sangat erat hubungannya dengan sistem periodik unsur, karena konfigurasi elektron dapat digunakan untuk menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur, di mana jumlah kulit menunjukkan periode, jumlah elektron valensi itu adalah golongan. Jadi, unsur-unsur pada golongan mempunyai elektron valensi yang sama, dan unsur-unsur pada periode memiliki elektron valensi yang mempunyai kulit yang sama. Untuk materi yang ketiga atau yang terakhir yaitu sifat periodik unsur. Dalam sistem periodik unsur terdapat beberapa sifat, diantaranya ialah sifat logam, jari-jari atom, dan juga energi ionisasi. Dan berikut pemahaman mengenai sifat sistem periodik unsur sebagai berikut. Yang pertama, sifat unsur. Berdasarkan sifat unsur-unsur bisa dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu logam, non-logam, dan juga metaloid. Pada logam memiliki sifat yang cenderung melepaskan elektron dari non-logam untuk membentuk ion positif, sedangkan untuk non-logam mereka cenderung menerima elektron dan logam. Lain halnya dengan unsur-unsur metaloid, di mana unsur metaloid memiliki kedua sifat seperti logam dan non-logam. Yang kedua, jari-jari atom. Jari-jari atom ialah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan setimbang. Jarak tersebut dapat diukur dalam satuan pikometer atau angstrom. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom cenderung untuk membesar setara dengan pertambahan dapa kulit elektron. Yang ketiga, energi ionisasi. Energi ionisasi pertama ialah energi yang diserap untuk melepas satu elektron dari sebuah atom. Sedangkan energi ionisasi atom kedua ialah energi yang diserap untuk melepas elektron kedua dari sebuah atom dan seterusnya. Yang keempat yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron ialah jumlah energi yang dilepaskan ketika sebuah elektron ditambahkan ke dalam kolom atom netral untuk membentuk ion negatif. Sifat non-logam memiliki nilai lebih tinggi pada afinitas elektron daripada sifat logam.
dan afinitas elektron secara umum terus meningkat sepanjang periode. Sifat yang kelima yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan merupakan kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap ataupun menarik kembali elektron dari atom lainnya. Sekian dan terima kasih.